Daerah Terbatas Terlarang atau biasa disebut DTT. Proses eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi selain berada di daratan, banyak juga dilakukan di tengah lautan. Setelah proses pengeboran di tengah laut dipastikan terdapat minyak dan atau gas bumi yang dapat dikomersilkan, kontraktor kontrak kerja sama migas membangun anjungan lepas pantai yang disebut dengan platform. Selain platform, terdapat juga instalasi pipa bawah laut yang menghubungkan sumur dengan platform, platform dengan platform, atau platform dengan fasilitas penerimaan migas yang berada di daratan. Pada platform, terdapat kumpulan peralatan atau instalasi yang berhubungan langsung dengan hidrokarbon yang mudah terbakar. Tentunya, hal ini memiliki berbagai macam risiko seperti pencemaran lingkungan, ledakan, kebakaran, tertabrak kapal, platform terjatuh ke air, dan tenggelam. Instalasi pipa bawah laut juga tidak kalah tinggi risikonya. Kurangnya perawatan, pengawasan, serta pengamanan dan atau akibat terseret jangkar kapal dapat menyebabkan kebocoran hidrokarbon sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang dapat berakibat terjadinya kebakaran, ledakan, dan hancurnya ekosistem di laut. Bila kita tinjau, banyak aktivitas, pergerakan, dan mobilitas kapal sebagai moda transportasi di lautan, tanpa kecuali aktivitas nelayan mencari bahan makanan dari lautan, hingga aktivitas penjagaan laut oleh TNI Angkatan Laut. Untuk melindungi platform dan pipa dari risiko akibat aktivitas tersebut, serta bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi, perlu ada penetapan daerah terbatas terlarang atau disebut DTT. Dasar hukum ditetapkannya DTT yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi migas di daerah lepas pantai. Penjelasan mengenai jarak aman berupa daerah terlarang, radius 500 meter, daerah terbatas, radius 1250 meter dari titik luar daerah terlarang atau dari titik terluar pada instalasi jika tidak terdapat daerah terlarang. Untuk pipa hanya mempunyai daerah terbatas. Daerah terlarang adalah daerah di mana orang, kapal, pesawat terbang, dan lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya. Daerah terbatas adalah daerah di mana kapal-kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh. Bagaimana sih daerah terbatas terlarang ditetapkan? Survei bersama antara K3S, Ditjen Migas, Perhubungan Laut, dan Pusidros AL. K3S, Ditjen Migas, Hubla, Pusidros AL, dan pihak lainnya mengadakan rapat teknis pembahasan penetapan daerah terbatas terlarang. Berita acara rapat teknis penetapan DTT. Hubla mengeluarkan rekomendasi penetapan DTT. Ditjen Migas mengeluarkan penetapan DTT. Pusidros AL memasukkan koordinat pipa atau platform ke dalam BPI atau Berita Pelaut Indonesia dan ditetapkan dalam Peta Laut Indonesia. Surat penetapan daerah terbatas terlarang untuk pengamanan instalasi di laut diterbitkan oleh Ditjen Migas. Kini, instalasi migas di lepas pantai dan instalasi pipa bawah laut terlindungi dari bahaya dengan adanya penetapan DTT.